Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginput atau melakukan transaksi purchase request yang diawali dengan transaksi atau dokumen justifikasi. Jadi justifikasi ini perlu dan wajib dibuat selagi aturan yang sekarang itu memang wajib dibuat ketika ada transaksi pengajuan ataupun pembelian, baik itu barang maupun sewa dan segala macamnya. Nah, itu perlu dibuat justifikasinya. Nah, biasanya justifikasi itu masih dibuat secara manual, menggunakan template, di print, lalu di attach di purchase request, seperti itu. Tapi untuk sekarang itu akan lebih baik ketika justifikasinya itu juga dibuat di sistem. Makanya di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menginput transaksi atau dokumen justifikasi, seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk membuat justifikasi. Kita bisa, yang akan lebih baik itu yang pertama kita buat justifikasinya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang kedua bisa juga kita membuat dari purchase request, terus ketika PR-nya sudah jadi, nah ini bisa kita pilih di sini. Kita tinggal cari nomor yang sudah kita save PR-nya. Cuman akan lebih baik ketika kita membuatnya dari justifikasi terlebih dahulu, seperti itu. Untuk caranya, pertama yang pasti kita pilih modul justifikasi, lalu akan munculan tampilan seperti ini. Ini sudah ada list-list justifikasinya. Lalu kita klik create di sini. Nah, yang pertama adalah tanggal. Nah, di sini adalah tanggal penginputan. Tanggal penginputan itu ya tanggal hari ini, kita pakai tanggal 3 Juni. Lalu kebutuhan, ini ada operasional kantor dan bisnis, kita let's say pakai operasional kantor. Lalu ada PR request-nya, di sini misalkan menggunakan nama saya saja. Oke, terus activity name-nya ini misalkan develop system. Oke. Lalu ID project. Nah, jadi sebelum kita, biasanya memang dari orang-orang yang membuat PR atau membuat transaksi pengadaan, itu memang dia perlu terlebih dahulu membuat suatu project, di mana memang kalau misalkan di situ ada projectnya, kita perlu buat projectnya, lalu kita lakukan inputan data untuk mengetahui project tersebut lamanya berapa, lalu produk yang digunakan itu apa, kebutuhannya apa, lalu budgetnya yang digunakan itu berapa. Nah, itu perlu kita buat dulu terlebih dahulu sebelum kita membuat justifikasi. Itu. Nah, ini contohnya kita sudah membuat ID project. Ini saya pakai yang dummy. Nah, ini jadi biasanya sebelum kita membuat justifikasi kita buat dulu ID projectnya. Namun bila belum ada nggak apa-apa, nanti kita bisa buka lagi justifikasinya lalu kita masukkan ID project yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya periode. Nah, ini periode biasanya per quarter ya. Ini kita jadikan 1 bulan aja. Bulan Juni. Dokumen referensinya bebas. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan Handok 001. Reasonnya adalah ini alasan kenapa kita membuat justifikasi. Perlu ada update untuk version software. Oke, requirement-nya adalah kebutuhannya. Kebutuhannya itu agar sistem modul dapat berjalan maksimal. Nah, amount di sini adalah nilainya berapa dari project ataupun pengadaan yang kita buat. Misalkan di sini 200 juta, 20 juta aja deh. Estimasi kebutuhan budget
itu sekitar, kita samain aja di sini case-nya ini menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Masih budgetnya itu sekitar 25 deh. Lalu ini requirement date, tanggal kebutuhannya itu kan ini tadi tanggal kita membuat kebutuhannya itu ada di tanggal berapa, misalkan di tanggal 15. Distribusi penggunaan, ini menyesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini kita kosongkan juga nggak apa-apa. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jika belum ada di sini PR-nya, maka nanti kita akan create PR melalui justifikasi ini dengan dasar justifikasi ini, atau ketika kita sudah membuat PR-nya terlebih dahulu, lalu lupa membuat justifikasi, nah kita bisa attach di sini PR yang sudah kita pernah buat. Jadi nanti dia akan nge-link seperti itu. Nah, ini case-nya kita belum ada ya PR-nya. Responsible-nya saya aja, approve-nya by saya aja. Nah, nanti ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk company location unit ini sudah terisi sesuai dengan default user. Di sini kita isi default saja. Oke, jika sudah dipastikan lagi datanya itu sudah sesuai, sudah benar, lalu kita save. Oke, jika sudah tersave, nah ini kita bisa attach, misalkan ada justifikasi yang perlu ditandatangan, ini kita bisa attach di sini sebagai bukti. Lalu jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat purchase request. Kita tinggal klik di sini, jadi nanti dia ketika nomor transaksinya atau nomor dokumennya itu sudah jadi, maka dia akan terisi di sini secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi diisi manual. Kalau kita ngebuat dokumen purchase-nya itu dari sini. Tapi kalau misalkan kita ngebuat PR dulu, lalu kita buat justifikasi, seperti biasa kita harus mengisi manual nomor PR-nya itu di sini. Seperti itu. Ini kita langsung create purchase request. Oke, di sini dia akan langsung ke dokumen atau ke form PR. Ini langsung akan terisi secara otomatis, requester, request to, dan lain-lain. Yang hanya kita perlu sesuaikan adalah requirement date-nya. Seperti di justifikasi sebelumnya, itu di tanggal 15. Lalu description-nya kita isi sesuai dengan kebutuhan. Perbaikan sistem. Nah, produk kategorinya ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya ada produk COGS, ada produk aset sesuai dengan kebutuhan PR. Jadi kita pilih yang ini COGS saja. Unit sesuai dengan departemen kita. Warehouse-nya ini karena pengadaan biasanya dia akan mengskemakan produk tersebut untuk kita terima, kita simpan di warehouse gitu. Jadi kita pilih default saja pusat. Lalu referensinya akan terisi otomatis dari nomor justifikasi sebelumnya, location juga. Lalu di sini kita tinggal add line. Nah, di add line ini nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi apabila ada kendala untuk justifikasi atau masih ada yang belum paham, bisa di review kembali videonya. Nanti untuk yang lain ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.